Oke, halo. Gimana? Keren banget loh kalian udah sampai video teorema Pitagoras. Nah, berarti kalau kalian udah sampai video ini artinya semangat kalian masih ada, ya. Ibu sangat mengapresiasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti Pitagoras ini akan berhubungan dengan akar-akaran. Nanti ada video YouTube-nya juga, silahkan dicari. Oke, kita masuk ke teorema Pitagoras. Sebelum kita mendefinisikan apa itu teoremanya, kita perlu tahu dulu teorema Pitagoras itu sangat berkaitan dengan yang namanya segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku, masih ingat nggak segitiga siku-siku? Cirinya gimana? Ada tanda ini sikunya ya, atau bisa juga gini. Nah, ini segitiga siku-siku. Berarti di sini nih kurang nih, harusnya ada. Nah, seperti ini segitiga siku-siku kayak gitu. Oke, kalian harus tahu dulu di segitiga ini ada yang namanya sisi tegak dan ada juga yang namanya sisi miring. Nah, sisi tegak yang mana, Bu? Oke. Sisi tegak di sini adalah yang garis AC. Nah, ini sisi tegak. Yang mana lagi, Bu? Nah, yang di sini garis AB. Jadi sisi tegaknya itu yang nempel sama sisikunya, Nak. Nih yang nempel sama sudut siku-sikunya, ini namanya sisi tegak. Berarti tadi ini adalah sisi tegak. Yang sisi AB, garis AB juga sisi tegak. Nah, alasnya juga sisi tegak, tingginya juga sisi tegak. Terus sisi miringnya apa? Nah, kalau sisi miring di sini, ini namanya adalah sisi miring. Tunggu. Nah, sisi miring di sini disebut dengan hipotenusa ya. Jadi nama lainnya sisi miring itu adalah hipotenusa. Oke, sisi miring di sini nanti penyebutannya merupakan SM atau sisi miring. Jadi kita singkat dengan SM. Jadi di segitiga siku-siku ini di teorema Pitagoras kita harus tahu ada yang namanya sisi tegak, yaitu sisi AC, lalu sisi tegak yang lainnya yaitu sisi AB, dan sisi miringnya yaitu sisi BC. Oke, nah untuk menentukan sisi miring yang kalian mudah pahami itu seperti ini. Nah, ini kan kita punya siku-siku nih. Nah, sisi miringnya itu seberangnya sisiku-siku, berarti ini namanya sisi miring kayak gitu. Coba nih, ibu misal punya segitiga kayak gini nih, set. Nah, berarti sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya, oh ya, ini namain dulu A, B, C. Berarti sisi miringnya sisi AC. Kenapa AC? Karena dia di seberangnya si sudut siku-siku. Lagi misalnya ibu punya segitiga seperti ini. Misalnya gini. Ini, nah sisi miringnya berarti sisi miringnya yang mana? Sebelah kanan, kiri, atau bawah? Yang ini. Kenapa? Karena dia seberangnya si siku-siku gitu. Tadi kan siku-sikunya di sini nih. Nah, berarti seberangnya itu yang merah ini, yang ibu tandain nih, berarti sisi miringnya. Ya, bisa dipahamin? Oke. Lanjut. Bunyi teoremanya gimana sih, Bu? Nah, ini dia bunyi teoremanya yang sangat penting ini. Jadi, teorema Pitagoras bunyinya adalah jumlah kuadrat sisi miringnya atau hipotenusa. Jadi nih, sisi miringnya dikuadratkan akan sama dengan sisi miringnya dikuadratkan. Oke, kita tulis dulu deh, pelan-pelan. Sisi miringnya jika kita kuadratkan sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Nah, berarti sisi lainnya sisi apa nih? ST. Berarti dia akan sama dengan ST kuadrat ditambah dengan ST kuadrat. Karena kan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Berarti ST kuadrat tambah ST kuadrat. Kayak gitu. Bu, berarti kalau kita mau nyari sisi tegak caranya gimana kalau mau nyari sisi tegak? Ya udah, kan kalau tadi sisi miring itu sisi tegak kuadrat tambah sisi tegak kuadrat. Kebalikannya, kalau mau nyari sisi tegak, entah itu yang tinggi atau yang alas nih sama aja. Caranya adalah sisi miringnya kita kuadratkan
dikurang dengan sisi tegak yang kita kuadratkan. Kayak gitu ya. Gitu. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat tambah sisi tegak kuadrat. Kalau mau nyari sisi tegak kuadratnya, sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi tegak kuadrat. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini sisi miring nih. Jadi sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan siku-siku. Nah, ini siku-sikunya di sini. Berarti sisi miring yang ini ya, si CB nih sisi miringnya. Jadi sisi miring itu udah pasti sisi yang terpanjang. Kalau sisi tegak itu merupakan sisi alas maupun tinggi. Nah, ini namanya sisi tegak. Alas maupun tingginya, seperti itu. Oke, nah ini tentukanlah sisi alas, sisi miring atau hipotenusa. Oke, alasnya udah jelas nih ya. Yang pertama alasnya nih BC. Sisi tegaknya yang AB dan BC. Sisi tegak kan AB dan BC ya. Sisi miringnya yang nih yang AC sisi miringnya. Coba kalau yang KLM tegaknya yang mana? Ya? Mana kira-kira? KL dengan LM. Karena ini pasti siku-sikunya di sini, yang ini di sini. Sisi miringnya udah pasti yang KM. Lagi kalau segitiga DEF, miringnya mana? Nih, ini sisi miringnya. Kenapa? Karena siku-sikunya dia letaknya itu adalah di sini nih. Nah, tenang, nanti biasanya pasti dikasih gambar siku-sikunya. Nah, ini baru sisi tegaknya. Sisi tegaknya berarti yang DF. Satu lagi yang mana? FE gitu. Lanjut, berarti kalau segitiga STU, sisi miringnya yang mana STU? Kita tentuin dulu deh sisi tegaknya yang mana? Nih, ST dengan TU. Kenapa? Karena dia pasti siku-sikunya di sini. Berarti sisi miringnya yang SU sisi miringnya. Lanjut yang PQR, kira-kira sikunya di mana PQR? Ada yang tahu? Nah, ini PQR di sini sikunya. Berarti ini merupakan sisi tegak PQ dan QR, lalu sisi miringnya adalah sisi PR. Gitu ya. Jadi kalian harus tahu sisi tegak yang mana, sisi miring yang mana. Nah, ini tadi bunyi teorema Pitagorasnya, ingat-ingat. SM kuadrat sama dengan ST kuadrat ditambah ST kuadrat. Sehingga kalau kita mau nyari SM, ini kan tadinya awalnya ada kuadratnya nih. Berarti kalau kita mau nyari SM-nya doang, cara ngilangin kuadratnya adalah pemberian akar. Nah, jadi kuadratnya hilang tapi kita tambahin akar. Rumus dalamnya tetap sama, yaitu ST kuadrat tambah ST kuadrat. Tadi kalau kita mau nyari ST-nya, sisi tegaknya, berarti sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Ingat ini masih kuadrat. Berarti kalau mau nyari ST-nya, kalian harus ngasih akar. Nah, kalian harus cari akar. Akar dari SM kuadrat dikurang ST kuadrat. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, berapakah panjang sisi AC? Oke, coba kita perhatikan. Di sini siku-sikunya yang mana sih siku-sikunya? Nah, siku-sikunya di sini ya. Sisi tegaknya yang mana sisi tegaknya? Sisi AB dengan sisi BC. Sisi miringnya yang sisi AC. Yang ditanya adalah sisi AC. Berarti kalau sisi AC itu sisi apa sih? Sisi miring. Oke, tadi rumusnya gimana? Sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Nah, ini boleh kalian langsung masukin rumus nggak apa-apa, langsung pakai akar nggak apa-apa. Oke, coba kita coba dulu ya. Misalnya sisi miring kuadratnya kan yang ditanya, berarti ini X-nya ya, SM-nya yang kita tanya atau sisi AC-nya. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegaknya yang mana? Panjangnya berapa itu? AB 24, berarti 24 kuadrat ditambah dengan sisi tegak lainnya 10 kuadrat. Oke, berarti kalau mau nyari sisi miring kuadrat adalah 24 kali 24.
Ada yang tahu 24 kali 24? Coba dihitung dulu. 24 dikali 24 adalah 576. Berarti ini 576 ditambah 10 kuadrat adalah 100. Nah, berarti sisi miring kuadrat sama dengan 576 tambah 100 adalah 676. Nah, ingat-ingat. Kan itu 676 itu kan masih SM kuadrat ya, masih sisi miring kuadrat. Berarti sama aja kayak sisi miringnya kan AC nih. Berarti itu masih kayak AC kuadrat. Yang ditanya kan panjang AC-nya doang, ya enggak? Berarti kita nyari SM. SM-nya tadi adalah akar dari 676. Nah, akar dari 676 gimana? Oke, coba hitung dua angka dari belakang. 1, 2. Terus kita kasih garis set. Nah, kita cari coba angka yang mendekati 6 berapa kuadrat. Nah, coba kita tulis dulu ya. Kita bikin sebelahnya deh. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan kayak 82, 8 kuadrat sama dengan 64, 9 kuadrat sama dengan 81, yang terakhir 10 kuadrat sama dengan 100.